Tendi? Alhamdulillah, baik Bu Ririn. Alhamdulillah, bulan puasa tetap segar. Alhamdulillah, panjenengan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan program CDP-nya Pak Tendi? Alhamdulillah, ini sudah hampir selesai, kurang 2 modul lagi. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, keberkahan ya Pak Tendi. Amin, amin, amin. Bu Ririn, ini hubungannya dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Ini ada tugas untuk melakukan wawancara dengan panjenengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan niko kula nyuwun wekdal sekedap untuk melakukan wawancara, bisa nggih? Oh, bisa Pak Tendi. Monggo. Nggih. Apa yang perlu saya bantu? Nggih, terima kasih Bu. Kita mulai itu untuk wawancara kita. Bagaimana Bu Ririn dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk yang dilema etika itu maksudnya bagaimana Pak? Yang dilema etika itu panjenengan dalam mengambil keputusan itu ada 2 pilihan. Benar semua kedua pilihan tersebut. Kalau bujukan moral itu yang satu benar, yang satu panjenengan mengetahui kalau itu salah. Bujukan moral ini. Kalau untuk yang dilema etika tadi, saya pernah mengalami sewaktu pelaksanaan PPDB SMP. Waktu itu kan karena di SD kita, SD Sumber Cangkring ini kan termasuk dalam area, itu kan anak-anak bisanya masuk kan melalui jalur prestasi dan afirmasi. Sedangkan untuk jalur zonasi itu kan harus sesuai dengan ketentuan dari pihak PPDB SMP. Karena kebetulan SD Sumber Cangkring ini tempatnya itu walaupun sebetulnya dekat, tapi radiusnya itu di luar jangkauan. Nah, di situ kemarin itu pihak SMP juga memberikan sebuah peraturan bisa diterima di SMP asalkan memiliki surat domisili. Misalnya ada saudaranya yang tinggal di dekat SMP, tapi dengan syarat memakai surat domisili. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa wali murid itu sudah mencari surat domisili di sekitar SMP 1 maupun di SMP 2. Nah, dari situ kan sudah tertera ada pihak RT maupun RW sekaligus dari pihak kepala desa yang sudah menandatangani kalau anak itu benar-benar merupakan saudara. Dari situlah saya sebagai kepala sekolah harus tanda tangan di sesi paling akhir. Padahal sebenarnya ada beberapa anak yang rumahnya memang agak jauh. Misalnya dari Cangkringrejo lebih jauh daripada yang dari Dusun Babatan. Nah, dari situ saya dilema juga. Di satu pihak sudah ada tanda tangan dari RT dan kepala desa. Namun saya memahami tahu anak ini kan tempatnya jauh. Karena posisinya saya harus menandatangani, sedangkan ini sebetulnya kan berkaitan juga dengan anak-anak kita. Kalau tidak bisa diterima kan juga kasihan. Apalagi sebetulnya kan posisinya dekat cuma tidak masuk ke radius. Akhirnya ya saya dengan berusaha dengan teman-teman juga, saya siap untuk memberikan tanda tangan supaya anak-anak bisa diterima di SMP. Itu Pak Tendi. Berarti yang langkah yang diambil Bu Ririn adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Di satu pihak itu ya sebetulnya kan ini saya adil ke anak-anak. Di satu pihak lagi kasihan juga kalau anak-anak tidak bisa diterima di SMP. Harapannya kan memang semua itu bisa diterima. Tapi bagaimana lagi zonasi menentukan kita ada di luar radius. Memang keinginan dari wali murid ya? Iya betul, keinginan dari wali murid. Bukan anjuran dari pihak sekolah. Bukan, memang itu memang aturan. Pihak wali murid itu diperbolehkan untuk mencari surat domisili asalkan ada saudaranya yang ada di dekat.
dari SMP tersebut. Berikutnya Bu Ririn, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang pernah Bu Ririn alami tadi? Tantangan saya ya memang kalau menghadapi sebuah kasus itu kan kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Harus dilihat dulu fakta-fakta yang ada di lapangan. Misalkan ini kasus kok ada salah satu guru misalkan ada kok sering terlambat, itu kasusnya apa? Saya harus mencari dahulu ada apa di balik itu. Tidak semudah itu saya harus mengambil keputusan begini-begini. Dan misalkan lagi ada sebuah kasus siswa itu ada yang tidak bisa naik kelas misalnya, padahal harusnya dia naik kelas, tapi ada beberapa rekan guru yang mengatakan ini sebenarnya tidak naik kelas Bu, karena apa? Nilainya kurang. Padahal secara K13 kurikulum K13 kan istilahnya tidak ada siswa tidak kelas, harus naik, cuma ketuntasannya itu anaknya belum mampu. Karena di situ itu sebuah dilema juga. Dilemanya itu ya seperti tadi, satu pihak itu misalkan anaknya ini sudah usia sudah waktunya naik kelas, kok sudah tidak naik kelas selama 2 periode misalnya, itu kan dilema juga. Mau dinaikkan nilainya kurang, tidak dinaikkan usianya semakin bertambah. Di situ saya harus mengambil keputusan. Keputusannya itu pertama saya harus bisa meredam dengan teman-teman. Kita sampaikan kenapa hal seperti itu terjadi dan fakta yang ada di lapangan. Juga sebuah aturan. Dari situ saya juga harus memanggil orang tua dahulu, diberitahukan kalau memang siswa ini naik itu sebetulnya karena sebuah keputusan yang harus diambil. Kalau terlalu lama tinggal di SD, usianya juga riskan. Faktor usianya semakin lama semakin bertambah. Dari situ akhirnya bisa diputuskan Pak Hendy, bisa dinaikkan. Sebetulnya banyak sekali. Mungkin ada persyaratan dinaikkan dengan syarat apa gitu? Syaratnya ya harus orang tua harus ikut kerjasama untuk bisa menaikkan siswanya, entah itu dengan memberikan bimbingan belajar yang lain. Yang terpenting itu dalam kita mengambil keputusan itu adalah kita pikirkan dahulu, tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Pikirkan langkah ini baik apa tidak. Kata Pak Hendy. Kemudian Bu Ririn dalam mengambil keputusan tersebut mungkin ada membuat jadwal terlebih dahulu penyelesaiannya dalam dilema etika, apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau untuk jadwal itu melihat permasalahannya Pak. Kalau sekiranya masalah itu bisa tidak terlalu berat dan bisa diambil keputusan, saya bisa langsung memberikan opsi tindakan. Tetapi jika ini memerlukan sebuah pemikiran yang lebih lanjut, saya selalu menggunakan mekanisme musyawarah dahulu dengan rekan-rekan. Jadi yang terpenting dalam mengambil keputusan itu kita berdebat. Berarti bisa langsung kalau memang dianggap perlu nanti bisa musyawarah dengan rekan guru. Jika sekiranya memang itu kok terasa rumit, kita kan perlu masukan juga dari teman-teman atau mungkin juga dari pihak komite sekiranya jika itu memang diperlukan. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya itu faktornya yang mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah adanya rekan-rekan.
rekan-rekan guru itu selalu siap untuk memberikan masukan jika saya mengalami permasalahan yang berhubungan dengan murid maupun dengan lembaga. Jadi dari mereka saya bisa menemukan fakta-fakta yang ada. Tapi saya juga harus melihat secara langsung juga kejadiannya seperti apa, permasalahan itu ada. Dari yang saya lihat, fakta yang ada, juga masukan dari teman-teman, itu bisa saya gunakan untuk pengambilan keputusan. Berarti teman-teman itu juga membantu dalam Sangat membantu Pak. Oke. Kita kan ibaratnya di sebuah lembaga itu satu keluarga. Ya. Yang terakhir Bu Lili, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik di sini adalah bagaimana kita harus tegas dalam pengambilan keputusan. Karena apa yang ada yang ditemui di sekolah itu terus terang bisa ada beberapa paradigma yang harus kita ambil, misalnya antara individu dan kelompok, antara rasa keadilan dan kebajikan. Padahal di situ semuanya sama-sama benar, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situlah kita harus bisa mengambil keputusan yang paling tepat tanpa merugikan mereka, tanpa merugikan individu maupun kelompok. Seandainya pun ada salah satu permasalahan yang kita musyawarahkan supaya bisa kita hasilkan keputusan yang paling bagus. Terima kasih Bu Ririn. Kiranya sudah cukup wawancara pada saat hari ini. Mudah-mudahan menjadikan tugas saya, nanti saya upload Bu Ririn videonya ke LMS. Terima kasih Pak Gani, mudah-mudahan yang Pak Gani laksanakan seperti ini merupakan salah satu cara untuk bekal nanti jika CGP ini sudah berhasil. Pada akhirnya nanti kan dari CGP ini adalah mendidik guru-guru yang mau berubah, dan pada akhirnya nanti adalah bisa menjadi pemimpin di lembaga. Amin. Selalu terus untuk belajar dan siap belajar Pak Gani. Saya pun juga. Sampai mengatur nuwun. Terima kasih, selamat, semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mohon izin Pak Eko, dalam pendidikan saya sebagai calon guru penggerak, saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Ya, yang saya tuju, yang saya inginkan hari ini, saya ingin wawancara kalian panjenengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Pak Eko. Apakah hari ini ada waktu Pak Eko untuk kita wawancara? Alhamdulillah ada. Oke. Bisa kita mulai ya Pak Eko? Oke. Pak Eko, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu bagaimana Pak Eko? Di dalam lembaga kami, dalam mengambil keputusan, saya sering mengalami dilema etika, di mana diantaranya dua pilihan itu semuanya benar. Oh iya, berarti sering mengalami dilema etika kan? Iya. Kemudian bagaimana dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak Eko, dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini, dan hal-hal apa saja yang selama ini
panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Di dalam mengambil keputusan, terlebih dahulu saya bicarakan atau musyawarah dengan teman-teman guru. Seperti kasus yang pernah kami alami, ada seorang guru yang menemui saya bahwa adalah salah satu muridnya yang sangat rendah dalam inteligensi dan pengetahuannya tentang materi pelajaran di kelas. Nilai ulangan harian dan ulangan semester yang nilainya di bawah KKM. Untuk itu seharusnya anak tersebut tidak naik. Tetapi menurut kurikulum tidak ada murid yang tidak naik kelas atau tinggal kelas. Akhirnya saya panggil orang tuanya, saya beritahu keadaan anak tersebut, sehingga orang tua dari anak tersebut berjanji kalau untuk naik kelas akan lebih intens belajar dan mengawasi anak tersebut belajar di rumah. Akhirnya bersama Dewan Guru memutuskan untuk menaikkan anak tersebut. Ya, Pak. Jadi dilemanya tadi ada anak yang kurang dalam inteligensi dan pengetahuannya sehingga nilai yang diperoleh itu jauh di bawah KKM, seharusnya tidak naik tetapi karena kurikulum harus naik, ngerti nggih Pak Eko? Itu dilemanya itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak Eko? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah saya harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan, paradigma seperti kasus yang saya sampaikan tadi, yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan pada anak. Iya. Ini kasihan kalau anak sampai tidak naik kelas itu belum tentu untuk dapat solusinya, masalahnya dapat terselesaikan. Kemudian apakah Pak Eko memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak Eko yang panjenengan jalankan? Jadwal pasti ada untuk mengambil keputusan. Tentunya saya jadwalkan dulu untuk musyawarah dengan Dewan Guru. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam mengambil keputusan adalah mungkin dari rekan-rekan guru, terutama guru kelas. Nah, terakhir Pak Eko, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan Pak Eko tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang dapat saya petik adalah tentunya mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya berpihak pada murid. Dua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari anak tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab dari keputusan yang saya ambil. Ya, berarti dapat ditarik kesimpulan Pak Eko dalam mengambil keputusan itu terutama yang diutamakan itu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal serta bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang panjenengan ambil. Ngaten nggih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas wawancara ini. Semoga sukses. Alhamdulillah, amin, amin ya Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.